Cuaca cerah, mentari menyapa, angin sepoi membawa cerita. Inilah budaya kita, acara penuh makna, mengenal budaya, jati diri kita bersama. Pemirsa TVRI Kalbar, selamat datang di Budaya Kita, program acara yang mengajak kita mengenal lebih dekat tentang budaya dan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia. Bersama saya Lintang Maharani, akan mengajak Anda untuk menyaksikan penampilan tarian dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Nah pemirsa, Sanggar Seni Tikar Pandan tidak hanya menampilkan satu penampilan tari, melainkan ada 4 penampilan tari. Tanpa menunggu berlama-lama, marilah kita saksikan penampilan yang pertama. Selamat menyaksikan. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning, lancang kuning menerjang badai, menerjang badai. Lancang kuning menerjang badai, menerjang badai. Di tengah laut menuju pantai.
Lancang kuning bergaya malam, 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 lancang kuning Baik pemirsa TVRI Kalbar, masih di acara Budaya Kita. Kali ini saya bersama dengan Bang Dodoy selaku pembina dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Nah, apa kabar Bang Dodoy? Kabar baik. Ya. Ya sehat. Nah, pemirsa di rumah pasti ingin tahu tentang Sanggar Seni Tikar Pandan. Nah, Bang Dodoy, awal mula Sanggar Seni Tikar Pandan itu terbangun itu tahun berapa ya? Iya Mbak, untuk Sanggar Seni Tikar Pandan itu berdiri dari tahun 2018. Nah, itu kita sebelum pandemi ya, COVID. Itu kita mulai merintis lah bersama teman-teman. Bukan saya sendiri, bersama teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang memang minat bakatnya di seni, kami kumpulkan yang ada di desa. Jadi di tahun 2018 itu kami sesama penggiat lah yang ada di desa itu, kami bersama-sama untuk menggali dan mencari potensi-potensi yang ada di desa kami, yaitu bersama teman-teman. Untuk pendirinya itu siapa aja Bang? Pendirinya itu kami itu ada 5 orang, bukan saya sendiri, tapi saya diamanahkan sama teman-teman ditunjuk sebagai pemimpin di sanggar itu sendiri. Dan awal bermula itu kami itu kan pecinta penggiat seni, salah satu penggiat seni ya di desa. Bagaimana anak-anak yang ada di desa Jurju Besar ini bisa ada wadah kayak gitu kan. Nah maka kami sepakat sama teman-teman itu mulai itu merangkul anak-anak itu ya dari anak SD, SMP dan SMA kayak gitu. Selanjutnya kami membuka rekrutmen untuk perwakilan dari SD, SMP dan SMA. Kayak gitu, Kak. Untuk nama dari Sanggar Tikar Pandan itu terinspirasi dari apa Bang? Untuk namanya ya, Iya. nama itu awal mulanya itu kami kan pertama ya ceritanya panjang Kak ceritanya. Awal mulanya kan kami belum punya nama nih, hanya masih perkumpulan hanya perkumpulan seni ya, sama penggiat, belum ada nama. Pada masa itu kami disuruh membuat nama kan, kami harus didaftarkan, mau di SK-kan di desa. Nah, jadi haruslah mencari nama sanggar kami. Nah, jadi kami pada waktu itu sama-sama mencari nih, sama-sama teman-teman yang lain kan, cari apa nih yang bagus, ada yang apa kemarin tuh lupa kan. Jadi pas kami lagi duduk kan nyantai nih sama yang lain anak-anak sambil-sambil, pas terlihat sama dengan ini tikar yang ada di sekeliling kami, yang kami pakai duduk, tikar pandan. Nah pas temen nanya, Bang gimana saran saya kalau kita ini pakai ini apa nama tikar pandan. Saya pikirkan nanti tampung dulu kayak gitu. Sekali ditampung, ada beberapa nama sanggar yang akan kita kasih nama. Pada ada beberapa minggu kemudian kami tetapkan itu namanya Sanggar Tikar Pandan, pakai tikar pandan. Kenapa kami dan kawan-kawan yang lain pakai nama tikar pandan? Karena kalau kita lihat ya
pada zaman dahulu itu orang-orang tua kalau udah ngumpul, mau muda, tua, apa semuanya lah kalangan. Jadi duduk bersama, tikar itulah wadahnya. Wadahnya untuk berkumpul, maupun acara keluarga atau duduk santai memakai wadah tikar pandan tersebut. Maka kami memutuskan sanggar kami itu kami kasih nama Sanggar Seni Tikar Pandan. Kayak gitulah cerita singkatnya. Untuk yang terakhir kali, Sanggar Seni Tikar Pandan nampil di acara mana aja ya Bang? Kalau untuk sanggar seni keseniannya terakhir kali itu pas tadi malam. Tapi tadi malam bukan tarinya. Untuk di sanggar kami itu kan ada beberapa kesenian. Salah satunya ini tari. Ada juga kami melestarikan kesenian tundang, pantun berdendang. Di situ juga ada. Untuk terakhir kalinya pas tadi malam kami juga dapat tawaran mengisi acara di peresmian Pusat Kuliner Kalimantan Barat. Nah, itu tadi malam kami masih main untuk Desember ini. Nah Bang, tadi kan kita sudah menyaksikan penampilan tari yang pertama dengan judul Lancang Kuning. Nah, Lancang Kuning ini kan tari kreasi Bang. Untuk tarian Lancang Kuning ini, pembaruan apa saja yang ada dalam tarian itu ya Bang? Untuk lagu tarian Lancang Kuning ini memang kita kreasikan sesuai dengan irama sama alunan musik tersebut. Kita sesuaikan dengan kata-kata yang ada di lagu tersebut. Untuk tarian sendiri memang kita kreasikan ada di situ yang di dalam tarian tersebut tadi menarikan tentang Bekayo Sampan ya. Bekayo Sampan di situ kita juga mengangkat tentang Bekayo Sampan. Lancang Kuning tadi yang barusan ditarikan sama anak-anak itu kita memang mengadopsi sama dengan mengkreasikan tarian tersebut, bahwa di tempat kami juga ada sampan ya. Jadi untuk tarian tersebut kita memakai gerakan-gerakan yang memang yang ada di tarian nyanyian tersebut. Contohnya tadi Bekayo Sampan. Bekayo Sampan itu kan ke kiri, kayunya ke kiri, ke kanan gerakan bahu diangkat yang berkayo. Nanti bergantian kayunya, kadang yang di depan, kadang di belakang. Konsepnya kan kayak gitu. Kalau kita memakai sampan, kalau berdua kayak gitu. Jadi untuk senada dengan lagu Lancang Kuning, maka kita masukkan kreasi dengan yang lain. Ada yang diri, ada yang kayu, ada yang juga alunan-alunan riak air kayak gitu, maka agak lembut sedikit kayak gitu Kak. Nah, untuk proses pengkreasian tari Lancang Kuning itu berapa lama? Untuk pengkreasian itu kalau memang kita ekstra itu 3 hari itu bisa kita dapat kalau memang ekstra. Kalau memang 1 minggu, setiap minggu kita latihan minimal 2 minggu 2 kali pertemuan itu bisa dapat untuk 1 tarian yang tadi kita tarikan. Untuk penampilan tadi itu latihannya berapa lama Bang? Itu latihannya 10 hari. Untuk latihan itu 10 hari kita ekstra. Untuk persiapan penari, penampilan tari Lancang Kuning ini apa saja ya Bang? Untuk persiapan kami mungkin kan di sanggar itu kan anak-anak ramai. Jadi kami mungkin memilih ada beberapa anak-anak yang memang kita tanya dan kesiapan mereka. Jadi untuk tarian ini untuk ditampilkan sekian hari, jadi kita tanya pada anak-anak, ada beberapa orang yang siap. Jadi yang siap itu yang kita turunkan. Jadi setiap kita, untuk menampilkan, jadi kita tidak menentukan sekian orang. Jadi kesiapan dengan maksimal ini sekian. Ketika mereka udah siap, jadi 4 orang, 6 orang. Jadi kita langsung kita latihan dengan 6 orang tersebut.
karena mereka siapnya 6 orang. Jadi kita tanya, ini udah siap semua? Oh siap bang. Berarti kita 6 orang ya. Kalau 4 orang ya kita 4 orang. Kalau memang tidak siap mundur. Nah, kayak itu kan ramai di anak sanggar tuh masalah kesiapan, kita bisa memilih yang mana siap, yang enggak siapnya kan. Dan juga kondisi. Kalau memang ada yang sibuk atau kesehatan mereka, kalau ada yang memang kan pas di tengah perjalanan latihan ada yang kurang sehat, maka dari tadi yang cadangan juga ada untuk siap menggantikan yang tadi kurang sehat, kurang enak badan, kayak gitu Mbak untuk kesiapannya. Itu untuk penarinya itu ada ditentukan atau tidak Bang untuk usianya? Untuk usia penari paling kita menentukan usia sih rata-rata sih di sanggar tuh paling mentok-mentok tuh SMA. SMA sama tamat SMA kayak gitu. Ya seusia lah. Paling kalau kita mau membanding atau memilah paling dari kesiapan sama tinggi untuk kesesuaian sesama kawan lah biar enak dipandang mata kan. Kayak gitu kita kalau untuk kesiapan untuk penari yang memang untuk umur sih tidak ada lah kita sebenarnya. Cuman kadang kalau untuk sesama teman yang paling sejajar lah dengan SMA, SMP kayak gitulah untuk umur mereka. Bang, konsep tari lancang kuning ini kan Bang sangat bagus dan berkesan ya. Iya. Itu ada keterkaitan dengan busana atau tata riasnya nggak Bang? Kostumnya kita sih mengalir aja ya kalau untuk kostum. Kebetulan di sanggar kami itu kan untuk stok kostum tuh tidak banyak. Kalaupun kita mau memilih paling menyesuaikan lah dengan misalnya itu kan agak-agak nuansa Melayu ya, kita sesuaikanlah dengan tarian-tarian yang ada dan menyesuaikan dengan stok kostum yang ada di sanggar kami. Kayak gitulah untuk penyesuaian kostum untuk tarian-tarian yang ada. Jadi kita sebelum menarikan suatu tarian, jadi kita punya kostum apa nih, kayak gitu kan. Jadi kalau kita mau nari ini tapi kostumnya tidak ada, otomatis kan kita sewa. Tapi kalau kita dapat job atau apa, memang kalau requestnya dari luar maunya tarian ini, kita mesti sewa. Kita siap, kita sewa. Kalau memang untuk kegiatan-kegiatan yang untuk hiburan, sejenis hiburan kayak itu, jadi kita menyesuaikan kostum yang ada di stok kostum yang ada di sanggar kita, kayak gitu. Nah Bang, untuk tari lancang kuning ini terakhir kali ditampilkan itu kapan ya Bang? Untuk lancang kuning kemarin itu lumayan lama sih. Kemarin tuh pembukaan waktu 17 Agustus sama penutupan 17 Agustus itu. Di bulan Agustus lah kalau penampilan tari lancang kuning terakhir kalinya di bulan Agustus. Berarti tari lancang kuning ini untuk hiburan, untuk tari kreasinya itu udah lumayan lama ya? Iya. Bang, kayaknya kita bakalan menyaksikan penampilan yang selanjutnya nih. Iya. Nah, pemirsa, saya juga penasaran dengan penampilan tari yang selanjutnya. Nah, kita akan saksikan penampilan selanjutnya dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Selamat menyaksikan.
simpul para penarinya, saling bertingkah beruas di pukul, tersenyum simpul para penarinya. Ya banyak batu antara batu, tidaklah sambut, batulah layar. Banyak batu antara batu.
kabar? Kembali lagi bersama saya Lintang Maharani di acara Budaya Kita. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan koreografer dari Sanggar Tikar Pandan. Bersama dengan siapa Kak? Kak Dian. Halo Kak. Saya bersama dengan Kak Dian sebagai koreografer. Nah Kak, tadi kami sudah menyaksikan penampilan kedua dari Sanggar Tikar Pandan yang berjudul Langkah Jepin. Ya betul. Nah, untuk Langkah Jepin ini proses kreatifnya itu seperti apa ya Kak? Proses terciptanya tarian Langkah Jepin ini? Oke, kalau Langkah Jepin ini itu sebenarnya bukan dari kami sendiri Kak ya yang menciptakan ini. Nah, jadi waktu di tahun 2024 itu kami ada panggilan atau undangan workshop tari di salah satu sanggar yang ada di Kota Pontianak. Nah, kami ikutlah di situ selama 2 hari. Nah, yang memberikan tarian ini itu namanya Pak Udin. Halo Pak Udin, semoga Bapak nonton ya. Makasih Pak. Nah, jadi Pak Udin itu yang memberikan Langkah Jepin ini. Terus Pak Udin itu bilang Langkah Jepin ini langkah Jepin era 80-an. Nah, terus kami juga setelah mengikuti workshop tari itu, kami juga minta izin sama Bapak kalau kami ingin melestarikan lagi nih Langkah Jepin, biar enggak sampai di situ saja saya dapatnya. Nah, kami minta izin untuk mengajarkan lah teman-teman yang ada di sanggar. Nah, Bapak pun mengizinkan dan Bapak memberikan kami lagu. Malahan Pak Udin itu juga nambah lagu satu, tapi belum kami buat gerakan tariannya. Jadi itulah gerakannya tetap kami ikut, mungkin hanya kami ubah sedikit bagian awal atau formasinya. Berarti gerak dari tari Langkah Jepin ini masih terpaku pada gerakan yang lama gitu Kak? Ya. Untuk pembaruannya itu apa saja Kak? Mungkin bagian waktu yang kami diberi kemarin itu enggak ada yang duduk, tuh hanya diam. Nah, kami tambahlah yang pas bagian duduknya tambah gerakan tangan. Nah, turun naiknya itu memang udah dikasih sama kemarin sama Pak Udinnya tuh memang ada turun naik, tapi kami buat lagi jadi monoton cuman duduk nunggu gitu kan. Nah, itu yang kami tambah sih. Untuk ragam gerak Langkah Jepin ini ada berapa ragam Kak? Kalau Langkah Jepin ini yang waktu Pak Udin kasih itu ada 8 Kak, 8 langkah. Langkah bujur, langkah serong, sorong dayung, gantung, lompat tiung, terus gresik, kembang payung, dan terakhir itu susun sirih. Oh, berarti Langkah Jepin itu gabungan dari tari-tarian gitu ya Kak? Iya. Untuk tahap Kakak menciptakan gerakan yang baru di Langkah Jepin ini itu terciptanya tahun berapa ya Kak? Pas tahun 2024 itu udah dikasih langsung kami terapkan, soalnya takut lupa kan. Untuk penampilan yang pertama itu di mana Kak? Penampilan yang pertama itu kami waktu ini MTQ di desa, tingkat desa itu kan ada pembukaannya itu kan ada menampilkan tarian. Nah, kami ambillah karena Langkah Jepin ini kan agak sopan untuk acara MTQ. Berarti itu ada keterkaitan dengan kostum atau tidak Kak? Kalau kostum itu sih sebenarnya memang harus tertutup sih ya, karena kan Langkah Jepin. Terus ndak bisa dia kayak kayak kreasi gitu pakaiannya, memang harus sopan, lebih sopan, memakai rok songket gitu, pakai kain songket. Nah, terus atributnya itu juga ndak boleh terlalu mewah dari tarian kreasi juga sih. Berarti Langkah Jepin ini tariannya khas dari Pontianak atau dari mana Kak? Jepin itu kan memang khas Melayu, budaya Melayu Kak ya. Nah, jadi katanya itu kalau tarian yang ini era 80-an tuh memang dari daerah kita. Untuk Kakak ini mencari inspirasi untuk tarian Langkah Jepin itu bagaimana Kak? Inspirasi gerakan lainnya maksudnya? Iya. Kalau inspirasi gerakan lainnya, kami itu kan sambil lihat-lihat juga di berbagai media
maklum di HP cari gerakan yang sudah ada. Nah, kami maksudnya dimasukkan bagus dak masukkan dengan lagu sesuai dak dengan lagu yang ini gitu. Kan tak bisa kita gerakannya yang terlalu heboh, tapi sedangkan ini kan langkah jepin-jepin itu kan erat kaitannya dengan tarian budaya Islam. Untuk proses menghafal penari untuk tarian langkah jepin itu berapa lama ya Kak? Oh, itu tuh kalau latihannya memang butuh agak lama sih Kak, karena kan kita mau betulkan tangan dulu. Karena tangan, nah itu Kak ya, saya ceritakan sedikit perbedaan langkah jepin tahun 80 sama langkah jepin jepin sekarang. Nah, kalau jepin yang sekarang itu kan udah kreasi Kak. Nah, dia tuh tangannya pun udah yang tegak, gini Kakak lah tahu ya. Nah, kalau langkah jepin tahun 80-an itu kan dulu kata Bapak tuh cerita, memang di mana ada musik, main beruas, main apa, itu para wanita atau ibu-ibu yang dulu aja di kampung itu langsung gerak jepinnya, langsung ngasal. Nah, tangannya memang bebas. Nah, makanya langkah jepin yang ini tangannya enggak kayak gini. Dia hanya lepas. Nah, itu proses latihannya memang agak lama, terus udah tangan bisa, kakinya pula. Kakinya terus yang turun naiknya itu pun mau dihafalkan lagi. Nah, yang awal sekali itu memang dikasihkan kayak gitu. Nah, itu yang agak lama. Mungkin sekitar sebulan lebih. Itu kalau rutin Kak latihannya. Tapi kalau misalnya kayak kita seminggu sekali ya enggak, mungkin lebih dari sebulan lebih latihannya. Kalau untuk latihan rutin itu berarti berapa hari seminggu ya? Itu kan kami latihannya tuh 1 minggu sekali, tapi biasanya kalau memang kayak libur ini 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau musim sekolah, aktivitas kerja, nah seminggunya 1 kali aja. Berarti untuk proses pelafalan penari untuk gerak tari jepin langkah ini perlu 1 bulan dalam 2 kali latihan dalam seminggu. Ya. Kak, dilihat-lihat nih, setelah ini ada penampilan tari tempurung, itu benar ya Kak? Iya. Nah, saya lihat-lihat tadi penarinya cilik-cilik, itu umurnya sekitaran berapa Kak? Oh, itu kami ambil itu dari kelas 3 SD. Jadi kalau kelas 3 SD mungkin 9 tahun, 10 tahunan gitu. Untuk tari tempurung ini konsepnya seperti apa Kak? Nah, kalau tarian tempurung ini kan kami itu melihat sekeliling kami. Sekeliling kami itu kan banyak pohon kelapa. Nah, dan juga kebanyakan kayak seperti tempurungnya itu kan cuman diambil untuk dijual. Nah, tidak diapa-apakan. Terus ada beberapa anak tuh yang memang mungkin diajarkan sama orang tuanya untuk bermain tempurung itu tadi. Nah, kami pikir kenapa tidak untuk mengajarkan anak-anak yang ini sekalian main, sekalian menari. Nah, jadi itulah kami coba bersama-sama orang tuanya juga bantu mencari tempurung yang emang pas dengan yang bisa dipakai untuk pijakan mereka, terus ditambah tali, langsung dibantu sama cat-cat yang lain. Nah, dibantu gitu. Itu untuk cara latihan penari cilik itu gimana ya Kak? Pasti kan ada tantangannya Iya, ya betul. Kak? Itu seperti apa Kak tantangannya untuk penari cilik ini? Tantangannya tuh kalau yang itu palingan mereka tuh kalau ngapalkan tarian dulu ya. Nah, ngapalkan tariannya dulu. Nah, yang keduanya tuh dia harus bisa menyesuaikan lagu sama dia megang itu, menijakkan tempurung itu. Nah, kalau memang tidak bisa tuh Kak, memang bisa terlepas kaki kita, terus bisa terjungkal. Makanya kalau kayak gitu tuh memang butuh latihan yang benar-benar dulu dengan tempurungnya, baru latihan yang lainnya. Itu untuk penampilan kali ini perlu latihan berapa lama ya Kak? Itu sekitar 1 bulanan. Wajar ya untuk adik-adik kecil ya? Soalnya anak-anak tuh kan mau dilatih banyak lah. Mau kekompakannya kan, biasanya tuh anak-anak tuh susah kalau mau menyamakan kaki dengan tangan, agak bingung dia kadang. Untuk waktu latihannya itu gimana Kak?
Itu waktu latihannya kan mereka sekolah, pulang sekolah itu dia kan jam sekitar siang. Nah, agak sorenya latihan. Kalau udah libur itu bisa pagi latihan, sore latihan lagi. Atau enggak malam latihan. Memang 2 kali. Ini untuk penari ciliknya ini memang sudah lama dari Sanggar atau gimana Kak? Udah lumayan sih, memang dia udah setahunan memang dari Sanggar. Dan udah pernah memang nampil. Terakhir kali penari cilik ini nampil di mana ya Kak untuk tari tempurung? Kemarin itu nampil waktu acara 17 Agustus, itu kan di desa kami itu ada bukaan 17-annya itu memang besar-besaran Kak. Sampai penutupannya itu ngundang artis Kota Pontianak. Nah, jadi makanya dia pas pembukaan tuh anak-anak lah yang nampil nari. Itu untuk dari anak-anaknya ada ngerasa susah ngafalin gerak atau gimana Kak? Iya, kalau kayak gitu tuh Kak, memang dia susah bagian ngapalkan gerakannya. Mau nyamakan kepala, tangan, kaki, itu. Udah itu kan anaknya bad mood kan Kak, kalau kecil-kecil nih. Jadi kita mau kayak sanjung, mau puji dulu, baru dia bisa. Luar biasa sih Kak, kalau misalkan di umur segitu dia udah berani untuk tampil di depan orang gitu kan, udah luar biasa hebat. Pemirsa TVRI Kalbar. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pembina Sanggar Seni Tikar Pandan dan koreografer dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Kita juga sudah menyaksikan beberapa penampilan tari dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan acara Budaya Kita, bisa Anda saksikan melalui layar kaca Anda atau melalui channel YouTube TVRI Kalbar. Tak terasa, kita sudah di penghujung acara. Tapi pemirsa, Anda jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih menyaksikan satu penampilan terakhir dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Saya Lintang Maharani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah penampilan yang terakhir dari Sanggar Seni Tikar Pandan. Selamat menyaksikan. Apakan daya nasibnya badai jika
tanpa intan, tanpa intan cincin kencana. Rupanya kaca, aduhai sayang, rupanya kaca, dia berseri. Aku kira